Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semua. Saya Rio William Adam dari Prodi Pendidikan IPA UST 2020. Dalam video ini saya akan membahas mengenai siklus asam sitrat atau bisa juga disebut sebagai siklus Krebs. Nah, pembahasan yang pertama itu apa itu siklus asam sitrat atau siklus Krebs? Jadi siklus asam sitrat ini merupakan salah satu tahapan respirasi aerob dalam metabolisme untuk menghasilkan suatu energi dari asetil koenzim A yang telah dibentuk dari tahapan sebelumnya. Nah, mengapa siklus asam sitrat ini juga disebut sebagai siklus Krebs? Itu karena siklus ini ditemukan oleh seorang dokter dan juga ahli biokimia asal Jerman yang bernama Hans Adolf Krebs. Nah, itulah kenapa siklus ini juga dinamakan sebagai siklus Krebs. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan dalam siklus Krebs. Nah, di sini tersedia gambar siklus Krebs yang berlangsung di dalam sel. Nah, dapat dilihat pada gambar yang paling atas itu ada asetil koenzim A yang merupakan bahan dasar yang akan diolah pada proses siklus Krebs ini. Nah, dari mana asetil koenzim A ini? Asetil koenzim A ini dihasilkan pada tahapan dekarboksilatif oksidatif. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada proses yang terakhir ini dihasilkan juga NADH. Nah, jadi dari siklus yang sudah dilewati oleh asetil koenzim A ini, di dalam siklus Krebs itu dapat menghasilkan 1 ATP pada step 5, di mana ATP tersebut diperoleh dari GTP, kemudian 1 FADH2 pada langkah ke-6, kemudian dihasilkan 3 NADH pada tahap ketiga, 4, dan 8, dan dihasilkan 2 CO2 pada tahap 3 dan 4. Kemudian FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada siklus Krebs ini akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu transport elektron. Sekian penjelasan saya mengenai siklus Krebs. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.